Assalamualaikum teman-teman. Coba lihat foto ini. Coba kita lihat fotonya lagi nih. Dia nih. Oh, enggak ini. Oh, ini nih. Lucu aja ya ini orang. Nih, saya bacain dari Antara News dengan judul Mancing Ribut, Abu Janda rayakan Halloween pakai janggut, gamis dan bawa-bawa kata uhti, abi dan takbir. Holy shit, man. Ini ada beritanya dari Antara News, di-upload tanggal 31 Oktober kemarin. Sekarang tanggal 1 nih, saya ngerekam video ini tanggal 1. Itu dikatakan bahwa dalam Antara ini, di Antara ini ada percakapan lengkap Abu Janda dengan istrinya. Mungkin di tweet kali ya, di tweet Twitternya. Iya, tapi di sini nggak di screenshot. It's raining, right? It's raining today. Hujan. Oke, katanya. Ukti. Ya Abi, kata istrinya. Ini dibikin semacam percakapan di tulisan Twitter mungkin ya, saya nggak tahu juga. Ini saya kutip di Antara nih. Mana sih? Ya, kena delik lagi nih. Nah, tuh. Jadi ya. Nih, kita bacain aja. Ukti, kata Abu Janda. Ya Abi, kata istrinya. Lucu aja gitu. Nah, terus Abu Janda jawab lagi, Insya Allah Abi akan mencintaimu sampai jannah. Terus istrinya menjawab, Insya Allah Abi. Terus Abu Janda, takbir ukti. Abu Janda dan istri takbir sambil mengangkat senjata di foto tersebut. Ya, kalian lihat aja fotonya ini nih. Di foto ini dia pakai gamis putih, pakai sorban juga, ya kayaknya itu sorban. Terus ada jenggot juga. Terus pegang senjata dan semacam mantel anti peluru, ya. Dan istrinya juga dikalungkan lah peluru di leher istrinya. Malah saya lucu aja nih ngeliat orang-orang seperti ini ada di Indonesia. Oke. Wait. Oh, di Instagram, bukan di Twitter, di Instagram ternyata teman-teman. Tapi teman-teman lihat nih, lihat bajunya. Pakai gamis itu biasanya kawan-kawan kita yang salafi. Pakai jenggot juga kawan-kawan kita yang salafi. Terus dari perempuannya pakai abaya, semacam gamis perempuan gitu. Terus pakai cadar. Dan itu juga kebanyakan dari saudara-saudara perempuan kita yang berpemahaman salafi. Terus megang senjata, bak orang perang di Timur Tengah, di Irak waktu itu kan banyak tuh videonya. Tapi gini teman-teman, mungkin banyak dari kalian yang emosi ngelihat foto tersebut atau ngelihat percakapan tersebut karena jannah itu biasanya kawan-kawan kita salafi juga yang menggunakan kalimat itu kebanyakan. Terus ukti juga kawan-kawan kita yang salafi. Saya nggak tahu ya kenapa dia menyerang salafi, bahkan banyak orang yang membenci salafi. Bahkan itu umat muslim sendiri gitu. Saya heran aja. Tapi nanti saya bahas di video terpisah. Apa sih itu salafi? Kita mencoba menganalisa dengan metode-metode kritik analisis. Critical analysis gitu loh. Nanti saya berbagi pikiran soal salafi. Tapi sekarang kita bahas foto itu dulu. Banyak orang yang ngamuk lihat foto itu. Entah kenapa ya, dia saking bencinya dengan salafi. Padahal ya teman-temannya, jujur dari diri kalian, jujur deh. Hanya ajaran salafi lah yang mencoba mengajak jamaahnya untuk mencintai presidennya. Jangan demo. Iya, mencintai presidennya jangan demo, kritiklah presiden atau pemerintahan dengan benar. Ini doktrin mereka nih, doktrinnya luar biasa nih, bagus banget. Di NU, menurut saya di NU nggak ada doktrin seperti itu. Doktrin salafi yang seperti ini, jangan mencuri, cintailah negerimu. Lihat, doktrinnya lihat. Tapi malah mereka banyak diserang. Dia tidak pernah menjelek-jelekan pemerintahan sekarang. Dia tidak pernah menjelekkan tokoh politik yang manapun, dia nggak pernah.
Tapi malah orang banyak menyerang Salafi. Astagfirullahaladzim, dunia saat ini. Ya Allah. Ini bagus loh. Tapi kenapa kok orang banyak marah dengan ajaran mereka? Hey man, tingkatkan kecerdasanmu. Biar kamu nggak ngamuan gitu loh. Jangan gampang ngamuk. Kayak orang-orang ini, jangan. Nggak baik. Tapi gini teman-teman. Saya mengajak Anda untuk menggunakan pikiran yang jernih melihat foto tersebut. Mungkin kalau kita lihat dari perspektif negatif, mungkin ada negatifnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif atau mencoba dengan pikiran positif untuk melihat foto tersebut, kita bisa membayangkan pahlawan-pahlawan nasional kita yang pakai gamis, sorban, dan jenggot juga ketika itu. Anggap aja ya, itu cosplay, kan dia pakai cosplay katanya. Anggap aja itu cosplay pahlawan nasional yang berjuang untuk negaranya, Indonesia, Republik Indonesia tercinta. I love that. Gitu, cara ngelihatnya begitu. Seperti Imam Bonjol dengan gamisnya, dia ikut berperang, membebaskan negara ini. Kita cara berpikirnya seperti itu aja. Atau pahlawan-pahlawan sebelumnya seperti Agus Salim yang berjenggot. Dia melawan Barat dengan diplomasi luar biasanya. Coba, berjenggot, tapi dia melawan Belanda. Jadi saya mengajak cara berpikir kita seperti itu aja. Mungkin positive thinking ya. Positive thinking. Mungkin Abu Janda sedang membuat cosplay pahlawan nasional dengan senjata modern. Dan itu saya melihat itu semacam simbol ulama memperjuangkan tanah air karena dia orang Indonesia. Cara melihatnya seperti itu aja. Biar pikiran kita tetap jernih, tidak gampang ngamuan. Ya anggap aja lah dia kayak kayak ya gitu aja lah. Anggap aja kayak oh ya udahlah gitu loh. Supaya kita nggak ngamuan gitu loh. Ya tentu siapa sih yang nggak marah agamanya kalau dihina seperti itu. Tetapi kita bisa apa? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Coba kita cukup lebih bijaksana aja, lebih dewasa menyikapinya dan lebih positif menyikapinya. Saya mengajak teman-teman seperti itu agar tidak termakan, tidak terpengaruh oleh hasutan-hasutan. Ya saya menganggapnya buzzer ya, anggapan saya aja buzzer seperti itu. Karena dia kalau kita terhasut dia senang. Yes, banyak yang marah dengan postingan tersebut. Mampus kalian. Ya, mereka senang. Jadi respon kita ya positif seperti itu. Kita bisa share video-video positif seperti ini untuk menyikapi postingan-postingan negatif seperti itu. Ya, postingan-postingan negatif saya anggap itu sebenarnya negatif, tapi kita mencoba untuk positive thinking agar pikiran kita lebih jernih. Oke teman-teman, pada video berikutnya saya nggak tahu kapan saya mencoba membahas Salafi. Dari itu pendapat saya. Dan saya mau mencoba berbagi pikiran saja buat kalian. Kali aja ada pikiran saya yang bermanfaat buat kalian, atau ada argumen saya yang bermanfaat buat kalian. Karena saya udah lumayan lama menganalisis pemahaman-pemahaman Salafi. Dan saya juga pernah jadi Salafi. Dan sampai saat ini masih Salafi. Oke, kita bahas aja nanti. Thanks teman-teman. Masih banyak playlist menarik di bawahnya. Ini segmen opsi, opini, dan asumsi. Saya berbagi pikiran, opini, dan segala macamnya. Kali aja ada argumen yang setuju atau yang masuk akal buat kalian dan menjadi pedoman atau prinsip atau mindset buat kalian ke depannya. That's the train. Kereta. Karena lagi di Bandung. Lagi hujan juga. Baik teman-teman, thanks for watching this video. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.